dalam mempelajari firman-Mu melalui buku Daniel pasal 5. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa begitu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon doa ini. Amin. Ya, terima kasih Pak Halim. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ibu Guan. Waktu kita sampai jam 8.30. Jadi bagi saudara-saudara yang mau bertanya, boleh di chat sekarang dan boleh juga nanti angkat tangan supaya baru disampaikan pertanyaannya. Jadi kita persilakan kepada Pak Ibu Guan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, puji Tuhan. Ya, salam kepada saudara sekalian. Saya sungguh sangat hargai di dalam kesibukan, di tengah dunia yang begitu sibuk, internet yang begitu banyak acara, saudara masih rela menyediakan waktu belajar Alkitab. Puji Tuhan. Ya. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar Daniel 5 ya. Yang sudah baca Daniel 5 dapat hadiah ya. Baik, saudara sekalian, saya akan ambil waktu setengah jam untuk presentasi yang sudah saya siapkan. Setelah itu saya harap saudara punya pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Baik, saya akan share. Screen saya. Oke. Silakan. Oops. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Ya. Baik, kita akan belajar Daniel 5. Saya kasih judulnya adalah Hari Terakhir Babylon ya. Saudara sekalian, sambil ini belajar, anggap saja ini juga hari terakhir kita di dunia. Jadi kalau ini adalah hari terakhir, tentu saja ini adalah peristiwa atau hari yang penting ya. Mari kita belajar. Nah, saudara sekalian, kalau kita sekarang belajar Babylon, kita jangan anggap seperti sebuah hal kecil. Babylon, kata di Alkitab, adalah sebuah kerajaan yang besar sekali. Uangnya banyak sekali. Tentaranya kuat sekali, rajanya pintar sekali. Jadi saya sebut ini Babylon yang agung ya. Orang suka bilang bahwa Babylon itu terlalu hebat, terlalu besar untuk jatuh. Gak mungkin dia jatuh. Sudah lihat gambar sebelah kanan, saya dapati orang melukiskan bahwa kemungkinan taman gantung yang adalah salah satu keajaiban dunia itu dibuat di Babylon. Jadi Babylon adalah sebuah kerajaan yang besar sekali ya. Dia menguasai hampir seluruh Eropa sampai ke bagian Afrika Utara, kemudian menguasai sebagian Asia. Besar sekali. Dan besarnya ini juga disertai dengan kekayaan besar. Dan Alkitab melambangkan kerajaan ini sebagai emas ya. Dan di dalam sejarah dicatat bahwa raja-raja terkenal dari Babylon ada 4, yaitu Nabonidus, Nebukadnezar, Evil-Marodak, dan Belshazzar. 3 nama terakhir dicatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab kita adalah buku sejarah yang dapat dipercaya. Bahkan waktu saya pelajari di Wikipedia atau di ensiklopedia, banyak bagian dari sejarah yang dimana mereka kutip Alkitab. Dan nama-nama ini terbukti benar. Jadi Alkitab menyebut nama Nebukadnezar, Evil-Marodak, Belshazzar, itu semuanya ternyata cocok dengan sebuah penemuan namanya silinder Nabonidus, membuktikan bahwa nama-nama itu ada. Dan silinder ini ada di Museum Inggris, ya, di British Museum. Jadi, saudara sekalian, mari kita lihat beberapa fakta bahwa nubuatan kejayaan dan kejatuhan Babel itu
adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, misalnya kalau kita belajar Yeremia 5, 1 ayat 1, Tuhan bilang, aku akan menggerakkan Babel. Jadi Tuhanlah yang membangkitkan Babel. Kemudian Yeremia 5, 1 ayat 7 dan 8, katakan Babel tadinya seperti piala di tangan Tuhan. Wah, itu barang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kemudian dia memabukkan seluruh dunia. Okay? Dan tetapi Tuhan juga meramal bahwa tiba-tiba Babel akan jatuh dan pecah, merataplah dia. Nah, Alkitab juga memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar siapakah sebenarnya yang membuat dia jadi kaya, yang membuat dia jadi besar. Alkitab mengungkap bahwa sumber kekayaan dan sumber kehormatan adalah pemberinya adalah Tuhan. Ya, Daniel 2, waktu kita belajar Daniel pasal 2, Daniel menerangkan mimpi Raja Nebukadnezar dan dia katakan begini, Tuanku Raja yang kepadanya Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi Tuanku, Raja Babylon adalah yang dilambangkan oleh Tuhan dengan emas, dan Tuhanlah yang memberikan ini. Jelas sekali Daniel memberi pesan tersebut. Jadi saudara sekalian, semua raja, semua pembesar, semua uang, semua kesehatan yang kita dapat, kata Alkitab adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan katakan, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Jadi Tuhan mengatakan kepada Nebukadnezar bahwa engkau tidak akan berkuasa selama-lamanya. Jadi kemudian raja, kita belajar di Daniel 3, dia tidak mau rencana Tuhan. Dia bikin patung karya sendiri. Maunya semua dari emas. Maunya Babylon hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, tetapi kesombongan manusia itu ternyata pada suatu hari Tuhan akan bikin perhitungan. Nah, hari ini kita akan belajar Daniel 5, jatuhnya Babylon. Babylon yang terlalu besar, terlalu hebat untuk jatuh, terlalu kaya untuk jadi miskin, pada malam itu jatuh. Kita akan belajar Daniel 5, jatuhnya Babylon. Diceritakan dalam Daniel 5, Raja Belshazzar membuat pesta. Dia undang seluruh pejabat. Kemudian mereka minum anggur dan mabok. Waktu mereka mabok, mereka disuruh ambil alat-alat bait suci yang diambil dari Yerusalem oleh ayahnya Nebukadnezar. Lalu setelah waktu mereka minum pakai cangkir-cangkir bait suci itulah muncul sebuah tangan misterius di dinding istana dan menulis di dinding. Raja ketakutan, mukanya pucat. Dipanggil semua orang pintar, tidak ada yang bisa jawab. Kecuali permaisuri ingat, panggil Daniel, dulu dia terkenal. Ayahmu dulu biasa bertanya kepada dia dan dia tahu arti mimpi. Jadi dipanggillah Daniel, lalu dia menjanjikan hadiah. Daniel karena tahu bahwa waktunya kerajaan akan berganti, dia katakan, Tuan, simpanlah hadiah Tuanku. Karena memang mata uang Babylon besok tidak berlaku. Buat apa semua hadiah itu? Nah, saudara sekalian, tulisan di dinding itu adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Ya, cerita yang terkenal. Apa artinya? Daniel memberitahukan artinya. Dikatakan dalam Daniel 5, 25-28, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, Mene, kalau kita singkat, artinya hitung, dihitung. Tekel, artinya ditimbang. Ufarsin atau
Peres itu dipecah. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara bingung, ada yang bingung kalau belajar Alkitab baca dengan serius, kenapa di atas dikatakan Ufarsin, di bawah dikatakan Peres. Saudara harus mengerti bahwa ini ditulis dalam bahasa Aram, dan bahasa Aram mirip dengan bahasa Arab, tidak ada vokal. Jadi kalau Peres itu ditulis cuman contohnya adalah PRS. Jadi kita bacanya bisa Farsin, bisa Peres sebagai contoh. Dalam bahasa Arab yang saya tahu, kata Ramadan, ada yang bacanya Ramadan. Boleh juga, karena memang huruf Arab itu terdiri dari huruf-huruf mati semua, ya, konsonan, tidak ada vokal. Ya, kemudian kalau ya saya lihat teman-teman orang Islam menyebut kata rahmat, tapi ada sebagian mengatakan rohmat. Itu bahasa Arabnya sama, ya, bacanya bisa berbeda. Jadi mene tekel ufarsin bisa juga dibaca mene tekel peres. Nah, saudara sekalian, kita mau belajar pelajaran yang penting ini, yaitu mengapa muncul tulisan yang ini sampai muncul. Ya. Diterangkan oleh Daniel dalam ayat 18-21 dikatakan, "Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayat Tuanku," dikatakan, "tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu." Pelajaran kita minggu lalu, bukan? Nah, kalau begitu, apa kesalahan Raja Belsyazar sampai malam itu tangan Tuhan menulis hukuman dijatuhkan, kerajaannya akan dipecah? Apakah karena mereka mabok? Tapi orang Babylon banyak yang mabok. Apakah mereka menyembah berhala? Sudah lama mereka menyembah berhala. Apakah mereka pakai alat suci? Jawabannya diberikan oleh Alkitab, diterangkan oleh Daniel, dan saudara perhatikan. Inilah menurut saya ayat kunci Daniel 5, dan saudara harus perhatikan baik-baik ini, ya. Daniel 5 ayat 22 dikatakan, "Tetapi Tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu." Jadi saudara sekalian, mengapa Tuhan marah? Tuhan langsung jatuhkan penghakiman karena kesalahan Belsyazar sudah melihat bapaknya bertobat, mendengar bapaknya bersaksi, melihat bapaknya direndahkan oleh Tuhan dan mengakui dosanya, mendengar kesaksian bapaknya bahwa Allahnya Alkitab orang Israel itulah Allah yang benar. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu, Tuanku tidak merendahkan diri. Jadi saudara sekalian, orang yang tahu tapi tidak melakukannya adalah sebuah dosa besar di mata Tuhan. Jadi saudara sekalian, Daniel juga terangkan, dikatakan bahwa Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Ya, kamu pakai barang dari bait suci untuk mabok, kamu merendahkan Tuhan bersama gundik-gundik dan istrimu. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi berikutnya setelah peristiwa tulisan di dinding itu? Dicatat oleh Daniel 5 ayat 30 dan 31. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ini terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi. Malam itu kerajaan Babylon selesai.
tamat. Media datang menggantikan, menaklukkan kerajaan Babylon. Orang kaya, orang kuat, kerajaan ternama habis pada malam itu juga menjadi sejarah. Hari ini kalau saudara pergi ke Irak, saudara akan melihat puing-puing Babylon. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Semuanya jadi kenangan. Saudara sekalian, ingat Alkitab katakan, janganlah mengasihi dunia ini. Dunia ini sedang binasa. Ya, carilah perkara yang lebih tinggi. Jadi Babilonia tinggal kenangan. Dan kisah jatuhnya telah kita baca tadi. Baik, yang menarik perhatian saya bahwa semua yang kita pelajari ini sudah ditulis oleh Alkitab sebelumnya, ya. Bahwa di dalam kitab Yeremia contohnya bahwa Tuhan akan menggerakkan Raja Media untuk melawan Babylon. Itu ditulis 70 tahun sebelum jatuh. Jadi Alkitab mendahului zaman. Cara jatuhnya dikatakan tempat penyeberangannya telah diduduki, benteng-benteng pertahanan dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Cara jatuhnya bahkan juga sudah ditebak oleh Tuhan, yaitu sungai-sungainya sungai Efrat dikeringkan. Sungai Efrat adalah sebuah sungai yang mengelilingi kerajaan itu, dan waktu mereka merasa aman, sungai itu dikeringkan oleh orang Media sehingga tentaranya masuk melalui kolong sungai dan mereka masuk dengan mudah. Cara jatuhnya juga sudah diramalkan oleh Alkitab. Jadi Alkitab mendahului zaman, buku yang layak kita percaya. Dan siapakah jenderal yang memimpin penyerangan itu? Itu adalah keponakan dari Raja Media, Raja Kores namanya. Di dalam kitab Yesaya 45 ayat 13 dituliskan namanya 160 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Dikatakan, akulah yang menggerakkan Kores. Dia yang akan membangun kotaku, yang akan melepaskan orangku yang ada di dalam pembuangan tanpa bayaran, tanpa suap. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bayangkan saudara sekalian, 160 tahun sebelumnya Tuhan sudah menyebut, bahkan namanya Tuhan juga sudah tahu, namanya Kores akan menyerang Babylon, membebaskan orang Israel. Saudara sekalian, bila mana kita belajar Alkitab, khususnya kalau kita belajar nubuatan, kepala kita akan selalu geleng-geleng, kagum kita, bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang layak dipercaya. Dan saudara sekalian, yang menarik lain juga adalah bahwa pelajaran Daniel 5 bahwa tentang Raja Babylon mabok, gundik-gundiknya diajak mabok, meremehkan bait suci, kemudian mereka hancur. Rupanya apa yang terjadi masa lalu adalah tipologi atau pola nubuatan akhir zaman juga. Dan kalau kita belajar Daniel 5, kita akan bisa mengerti, menolong kita mengerti nanti kalau kita belajar kitab Wahyu. Ya, di dalam Daniel disebut Babylon besar, seluruh dunia ikut serta, minum anggur, mabok, meremehkan bait suci Tuhan, sungainya jadi kering, Kores datang. Bukankah ini peristiwa ini seperti yang dicatat di kitab Wahyu? Pada akhir zaman akan ada Babylon besar, dilambangkan dengan seorang perempuan. Perempuan artinya gereja. Jadi pada akhir zaman akan ada gereja besar. Dan seluruh dunia ikut gereja besar ini. Dia punya anggur yang memabokkan. Dia punya ajaran yang bikin seluruh dunia mabok. Lalu mereka akan bersama-sama meremehkan firman Tuhan. Kemudian sungai menjadi kering. Ya, kitab Wahyu juga katakan bahwa para pengikutnya akan meninggalkan dia. Lalu Kores datang. Itu adalah lambang Yesus datang. Jadi saudara sekalian, kalau nanti kita belajar Wahyu, kita akan bisa mengerti
karena kita sudah belajar Daniel 5 ya. Wahyu 13 ayat 18, Bilangan 666 juga hanya bisa kita mengerti kalau kita belajar Babylon ya. Oke. Dan ini akan kita pelajari nanti. Jadi saudara sekalian, sebagai ringkasan, kita tadi sudah belajar apa? Pemberi segala harta kebesaran Babylon adalah Allah semesta langit. Jangan lupa, manusia suka lupa. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan titipan. Allah akan membuat perhitungan dengan semua orang. Yang ketiga, kesalahan terbesar Raja Babylon terakhir, Belshazzar, adalah tahu tapi tidak mau menurut. Yang keempat, Babylon ini adalah sebuah tipologi atau pola peristiwa akhir zaman. Dunia akan bergabung dengan gereja yang salah. Hanya umat Tuhan yang mencintai Yesus dan Alkitabnya akan keluar dari Babylon. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Saya ingin membuat aplikasi bagi kita semua. Ya, ini adalah sebuah kata yang dikutip dalam lagu yang terkenal ya. Dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan beri ya. Dan dosa terbesar adalah tahu tapi tidak mau melakukannya. Nah, contoh saudara sekalian, saya mau buat aplikasi. Tahukah saudara bahwa tubuh kita adalah bait suci? Mari kita baca ini ya. 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita tahu bahwa merokok merusak kesehatan, bukan? Tetapi susah sekali kita berhenti merokok. Menurut saudara, apakah olahraga itu penting? Oh, penting. Tetapi apakah saudara gerak badan setiap hari? Belum tentu. Nah, dosa seperti inilah Tuhan pandang sebagai orang bodoh, orang bebal, orang keras kepala. Kamu tahu, tapi kamu tidak mau lakukan. Atau kamu pura-pura tidak tahu, sehingga seperti orang yang tidak tahu dan tidak mau melakukan. Saudara sekalian, saudara tahu bahwa gorengan itu tidak baik. Mengapa saudara terus memakannya? Kalau saudara tahu bahwa gula itu merusak, kenapa kita terus bikin minuman manis sehingga kekebalan kita makin turun? Kalau kita tahu bahwa memakan sayur adalah makanan yang sehat, kenapa kita kurang makan sayur? Saudara sekalian, merusak kesehatan adalah contoh. Banyak orang Kristen tahu yang baik, tapi tidak mau melakukan. Di mata Tuhan ini adalah kesalahan sama seperti Belshazzar. Nah, saudara juga mungkin pernah baca ayat ini ya. Tahu bahwa kalau kita harus mengampuni orang sebagai orang Kristen. Mari saya baca ini ayat yang agak mengerikan sebenarnya. Mari kita baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan oleh Alkitab, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara sekalian, soal mengampuni, Tuhan sampai mengucapkannya 2 ayat diulang dengan cara yang berbeda. Bukankah kalau begitu mengampuni itu penting? Saudara sekalian, mungkin kita sudah baca Alkitab beberapa kali tamat. Mungkin kita jadi misionaris, mungkin kita guru Alkitab, mungkin kita song leader di Alkitab, di gereja, mungkin kita juga anggota gereja sekian puluh tahun, tetapi jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk surga. Kalau begitu, saudara sekalian, bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Kita tahu ini semua. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mengampuni orang? Apa kita rela mengampuni kesalahan orang? Wah, ini pertanyaan berat, saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa mengampuni dosa orang lain dalam bahasa Inggris dibilang hapuskanlah hutang kami. Ya, kalau dalam doa Bapa kami,
Kita bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi dalam bahasa Inggris bilang, hapuskanlah hutang kami, sama seperti kami hapuskan hutang orang lain kepada kami. Oh, jadi saudara sekalian, kalau saudara rela mengampuni kesalahan orang lain, itu sama juga dengan rela mengampuni hutang orang yang nggak bisa bayar lagi sama kamu. Jadi saudara sekalian, seringkali kita mudah mengampuni kesalahan orang, tetapi susah mengampuni hutang orang yang tidak sanggup bayar lagi. Ya, kadang-kadang saudara sekalian, kita mudah mengampuni kesalahan tetangga, teman, ya, orang jauh. Tetapi kita susah sekali mengampuni kesalahan anggota kita, anak kita, istri kita, suami kita. Setiap dia berbuat salah, kita selalu ungkit kesalahan dia. Kalau kita masih suka ungkit kesalahan pasangan kita, anak kita, itu adalah bukti bahwa kita tidak rela mengampuni kesalahan orang. Jadi saudara sekalian, banyak orang Kristen tahu hal ini, tetapi tidak rela melakukannya. Bukankah ini kesalahan besar, seperti kesalahan Nebukadnezar, dan banyak sekali lagi yang kita tahu. Orang Kristen itu ya sering ngaku ya, banyak orang Kristen itu adalah profesor. Bukan profesor di perguruan tinggi, tetapi dia adalah profesor pengaku. Dia bilang saya pengikut Yesus, tetapi dia tidak melakukan apa yang Yesus suruh. Saudara sekalian, kesalahan yang demikian adalah kesalahan sama seperti yang Belsasar lakukan. Dan Tuhan akan bikin perhitungan. Saudara sekalian, banyak orang tidak mau baca Alkitab. Sekarang Alkitab terdapat di mana-mana. Bahkan gratis, tetapi mereka tidak mau tahu soal Alkitab. Mereka sibuk cari dunia, menikmati hawa nafsu mereka di dunia ini. Mereka pikir seolah-olah tidak ada surga, tidak ada kebangkitan. Dan orang yang tidak mau tahu juga kebenaran Alkitab di mata Tuhan sama seperti dosa Nebukadnezar, yaitu tahu, punya kesempatan, tapi tidak mau melakukannya. Saudara sekalian, bukankah kita orang Kristen sering melakukan dosa yang sama seperti Nebukadnezar? Dan suatu hari, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban jawab dari kita. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai, dan saya harap kita semua merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, menutup perbincangan pelajaran ini, saya ingat akan sebuah penyesalan saya. Suatu hari setelah saya menginjil kepada mama saya bertobat dan dia dibaptis. Saya ingat papa saya mau mengunjungi dia. Tetapi papa saya mempunyai kesalahan kepada keluarga, sehingga saya agak segan untuk mendekati dia. So, dulu saya pernah memberikan sebuah buku rohani untuk dia baca. Tetapi dia seperti tidak tertarik rohani. Jadi waktu saya ingin mengunjungi dia, saya menunda. Waktu dia telepon saya, Guan, papa dadanya nggak enak. Kamu datang sini dong. Saya bilang, oke, nanti sore saya akan kunjungi papa. Tetapi sore itu saya terlalu sibuk bekerja. Saya bilang sama papa saya, sorry saya nggak bisa datang. Bagaimana kalau besok? Sebenarnya saya malas bertemu dengan papa saya karena kesalahan-kesalahan masa lalu yang dia buat sama keluarga. Tetapi besoknya waktu saya sedang di kebaktian gereja, datang telepon bilang, pesannya adalah, papamu sudah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Mulut saya seperti terkancing, saya seperti kehilangan sebuah kesempatan besar. Saya seperti ingin minta kepada Tuhan, Tuhan berikan beberapa jam lagi. Saya pulang gereja mau mengunjungi papa saya. Tuhan berikan papa saya beberapa jam untuk hidup, saya akan mengampuni dia. Tahukah saudara, segera ada pulang gereja, saya mengunjungi rumah duka. Dan di rumah duka saya dapati bahwa papa saya waktu pergi ke rumah sakit,
Dia membawa buku rohani pemberian saya dan ditulis di halaman depan, pemberian anak pertama saya, Yobuguan. Dia mau baca di rumah sakit di hari terakhirnya, tetapi saya lambat untuk mengampuni, saya lambat untuk membagikan Injil kepada dia. Saudara sekalian, nyesalnya minta ampun sampai hari ini. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau saya diberi kesempatan, saya akan mengampuni setiap orang yang ada masalah dengan saya. Saya coba hubungi orang yang pernah bermasalah dengan saya. Saudara sekalian, bukankah ini penyesalan? Semoga Tuhan mengampuni kesalahan saya dan saya jangan lagi menyimpan kesalahan orang lain. Lambat mengampuni sebab kesempatan belum tentu datang dua kali. Saudara sekalian, doa saya adalah semoga Tuhan menolong kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bukan hanya tahu, tapi orang Kristen yang melakukan. Saudara sekalian, izinkan saya untuk mengakhiri presentasi ini dan mari kita tunduk kepala sebelum saudara mungkin ada komentar atau pertanyaan untuk kita diskusikan. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan adalah cermin bagi kami. Kami memandang kesalahan, belajar kesalahan Belshazzar, dan itu adalah cermin menegur kami sendiri bahwa betapa bodohnya kami selama mengikut Kristus, banyak tahu perkara yang baik, tetapi kami tidak melakukannya. Tuhan, kiranya firman yang mulia ini disampaikan oleh bejana tanah liat yang rendah, boleh berbuah. Tuhan berkati di dalam hati sanubari pendengar, bila hari ini ada pendengar yang bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, saudara sekalian, kembali ke pembawa acara. Terima kasih Pak Yobuguan. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya, boleh bertanya langsung, dan jika melalui chat juga boleh. Kami sampaikan kepada Pak Jefta, nanti Pak Jefta boleh doa tutup ya. Kami mohon dengan hormat agar Pak Jefta nanti doa tutup. Jadi bagi saudara-saudara yang mau bertanya, silakan, atau yang memberikan tambahan juga boleh. Oh sorry, tadi saya mic-nya rupanya nggak langsung masuk sekali. Apa suaranya cukup jelas? Jelas Pak Yobuguan. Oke, good. Ya, direkam. Jadi saya takut kualitasnya turun. Ini saya pakai mikrofon, nggak masuk betul. Thank you. Baik, silakan. Untuk membuka biar saya dulu bertanya. Ya, Pak Peter. Itu Belshazzar itu memerintah berapa tahun ya sejak meninggalnya Nebukadnezar? Dan yang jadi pertanyaan, apakah dia tidak mengenal Daniel? Harus diberitahu oleh ibunya? Oke. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaan yang teliti. Belshazzar memerintah berapa tahun tidak dicatat di Alkitab. Kita bisa dapatkan itu di buku sejarah, tapi itu juga perkiraan. Nah, kita perlu tahu bahwa sebenarnya Nebukadnezar itu bukan ayahnya, tapi kakeknya. Ya, jadi urutannya sebenarnya kongcow-nya pendiri kerajaan ini adalah Nibunidus. Kemudian anaknya Nebukadnezar, itulah yang membuat kerajaan Babel menjadi lebih besar. Lalu anaknya Nebukadnezar namanya Ewil Marodak, dan baru Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar sebenarnya cucu, jadi agak jauh. Nah ini cucu, mungkin pegawai papanya dan pegawai kakeknya itu tidak dipakai lagi, atau mungkin digeser ya. Ada rotasi barangkali.
atau dia punya pegawai kesukaan. Itu sebabnya dia Daniel waktu dia dapat penglihatan ini, dia permaisuri itu yang mengingatkan dia. Jadi Nebukadnezar adalah kakeknya. Nah, kenapa pertanyaannya di Alkitab kalau saudara baca teliti, kenapa disebut anaknya ya atau ayahnya? Di dalam Alkitab itu anak, cucu itu semua disebut anak ya. Sama seperti kita kalau nyebutkan paling level sampai anak, cucu, buyut, ya udah di bawah buyut nggak disebut lagi istilahnya. Pokoknya ini keturunannya, ya. Jadi semua keturunan disebut anaknya. Ya, sama seperti kita bilang ya, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak Abraham. Padahal kita bukan anak langsung ya, di atas kita masih banyak. Oke, jadi Belshazzar itu kakeknya adalah Nebukadnezar, dan karena kakek ke Belshazzar jauh, kemungkinan Daniel digeser. Dan mungkin karena dia geser jadi apa ya, kelewatan ya tingkah lakunya. Kalau ada penasehatnya Daniel, tentu saja dia akan lebih hati-hati. Thank you, Peter. Apa itu menjawab? Pak Yo, ada pertanyaan di chat ini ya, saya baca. Oh iya. Pak Buguan, bagaimana kalau saya merasa sudah memaafkan, tapi belum bisa melupakan dengan sempurna? Apakah memang memaafkan beda dengan melupakan? Ini dari Bu Kanenggolan. Ya, terima kasih Bu Nainggolan untuk pertanyaannya. Melupakan sama memaafkan sama melupakan ya, itu istilah dalam peribahasa suka bilang ya, forgive and forget ya. Itu tidak ada di Alkitab forgive and forget. Alkitab cuma bilang forgive ya. Kalau kita forget, menurut saya kita sebenarnya nggak mengampuni, kita cuma lupa aja. Ya, orang-orang yang apa namanya Alzheimer ya, dokter-dokter akan tahu bahwa orang Alzheimer itu tidak marah lagi, dia mengampuni. Sebenarnya bukan mengampuni, dia melupakan semuanya ya. Jadi lupa sama mengampuni itu berbeda. Mengampuni artinya kita masih ingat, kita masih sehat, kita tahu kesalahan dia apa, tapi kita rela, ikhlas, hapuskan. Sama seperti seseorang berhutang kepada kita. Kita masih ingat, dia hutang 1 juta sama kita. Dia belum bayar. Dia janji sudah 5 kali mundur. Tetapi saya tahu dia udah nggak sanggup bayar. Ya sudah, mungkin tanda terimanya saudara ambil di rumah, lalu saudara sobek-sobek. Itu artinya saudara sadar, saudara ingat dia hutang sama saya 1 juta, sudah mundur 5 kali. Tetapi saudara rela merobek, melupakannya. Jadi memaafkan itu bukan melupakan. Kita boleh jadi masih ingat, dan justru karena ingat kita rela mengampuninya. Ya, kalau lupa itu bukan memaafkan, itu namanya lupa memang. Apakah cukup menjawab, Nainggolan? Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, ada pertanyaan dari chat lagi Pak Yobuguan. Ya. Dari Jokes for Fun. Tadi disampaikan bahwa ada yang tahu tapi tidak menurut, maka akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang tidak tahu dan tidak menurut atau tidak melakukan. Bagaimana menurut pendapat Pak Yobuguan tentang orang yang tidak tahu dan tidak menurut atau bahkan melakukan? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya harus saya cerna baik-baik. Ada orang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Wah, ini rumit juga ini ya. Kita sederhanakan. Ada orang yang tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Itu bukanlah dosa. Tetapi ada orang yang tahu, tidak mau melakukan, tidak mau mempelajari, itulah dosa. Ada orang yang bisa tahu, ada kesempatan untuk tahu, tapi nggak mau tahu, ya, tidak mau tahu, itu juga adalah sebuah dosa.
Jadi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Ya, contoh, di rumah ada Alkitab, tapi kita tidak mau pelajarinya, tidak mau membacanya. Lalu kita suatu hari tertipu. Itu adalah kesalahan kita. Kenapa? Karena kita punya Alkitab, ada Bible study seperti ini, tetapi kita tidak mau untuk mempelajarinya. Jadi tidak tahu, tidak melakukan, tidak tahu dan tidak mau tahu, semua di mata Tuhan adalah kesombongan. Yaitu dosa Belshazzar juga. Ya, semoga cukup menjawab, saudara. Jokes for fun. Ya, banyak kan kesempatan kita untuk tahu ya, kesehatan. Kita bisa belajar, kita bisa selidiki prinsip kesehatan yang baik. Apakah kopi baik kesehatan itu tidak, gula, gorengan, bahaya daging. Kita semua bisa pelajari. Dan kalau kita tidak mau pelajari padahal informasi berlimpah, itu di mata Tuhan adalah kesalahan. Thank you pertanyaannya. Semoga cukup jelas ya. Pak, selamat malam. Oh, Bu Eti, selamat malam. Pak, ini kan kita belajar sejarah. Ya. Permulaannya Babelonia ini tahun berapa ya, Pak? Sebelum Masehi? Ya. Babel jayanya adalah tahun sekitar 600-an sebelum Masehi. 600. Itu kan ada beberapa kerajaan. 605. Apa? Itu kan ada beberapa kerajaan. Betul. Yang pertama, berapa tahun dia berjayanya? Dia berjaya sekitar 60 tahun. 60 lalu? Oh, Media Persia saya tidak ingat, tetapi dia lebih panjang dari Babylon. Lalu kemudian lebih panjang lagi adalah sekitar 200-an tahun adalah kerajaan Yunani, dan yang paling panjang adalah Romawi. Ya. Yunani. Kalau ke Romawi berapa lama? Romawi sekitar 400-an tahun dia berkuasa. Jadi ini terakhirnya di tahun 605 gitu, sebelum Masehi. Itu mulainya kebesaran Nebukadnezar, Babylon, ya, tahun 605 sebelum Masehi. Dan Babylon jatuh, tadi kita belajar 539 sebelum Masehi. Jadi sekitar 60-70 tahun dia berkuasa. Jaya. Kalau orang kaya 70 tahun cukup lama nggak, Bu Eti? Lama ya, kaya 70 tahun, tapi langsung bangkrut ya. Jadi di dunia ini memang Tuhan mau kasih tahu, nggak ada yang kaya selamanya. Ya. Orang kaya zaman dulu di Bandung, saya ingat beberapa orang kaya yang semarga dengan saya, ya orang bilang, wah Buguan, margamu, yuk kamu orang kaya ya. Saya bilang, ya namanya sama, nasibnya beda. Saya waktu kecil miskin. Dan waktu saya dapati bahwa kemana orang-orang margayo yang dulu kaya raya kemana, sudah nggak tahu, nggak ada bekasnya. Mungkin sudah dibagi ke keturunan-keturunannya ya. Jadi 70 tahun Babylon kaya raya. Tapi kembali ke nol ya, Bu Eti, pelajaran buat kita semua ya. Hidup kita juga begitu ya. Mungkin suatu hari kita Romawi sampai sebelum kalau Romawi sampai sesudah Masehi gitu maksudnya. Ya. Romawi itu sebelum Masehi berkuasa sampai sekitar 470 Masehi. Jadi lama dia berkuasa. Waktu Yesus ada di dunia, kerajaan yang berkuasa adalah Roma. Ya, Romawi. 470 Masehi. Ya. Ya. Makasih, Pak. Kira-kira ya, Ibu nanti saya bisa berikan gambarnya yang hari ini kita belajar. Thank you. Pak Buguan boleh tanya Pak? Oh iya, Pak Daud. Lama nggak ketemu. Pak, saya mau tanya soal yang tadi soal memaafkan itu Pak. Ya, kalau kita lihat Yusuf kan Pak ya, pada waktu dia ayah Yakub meninggal, saudara-saudaranya kan takut sama mereka, namun dengan Yusuf untuk balas dendam kan. Ya. Kan Yusuf berkata kan di Kejadian 50 bahwa
kamu mereka perbuatan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mereka yang terbaik. Jadi dia tetap ingat, tapi dia memaafkan kan. Itu satu poin ya, Pak. Betul. Terus satu lagi peristiwa Yesus pada waktu disalibkan. Yes. Tuhan juga memaafkan mereka ya. Maksud saya kadarnya ini yang mana yang patut kita contoh? Apakah seperti Yusuf atau seperti Yesus ini, Tuhan Yesus sama atau Yesusnya ini lebih tinggi gitu, Pak? Atau gimana gitu? Oke, baik, bagus Pak Daud. Ini sebenarnya Yusuf juga adalah contoh tabiat Yesus ya. Yusuf kan sebenarnya hidupnya Yusuf benar-benar itu adalah tipologi pola hidupnya Yesus ya. Dia anak yang jujur, dikasih bapaknya, dapat mimpi, dia adalah seorang nabi. Tetapi oleh saudaranya iri hati, dijual. Waktu dijual malah jadi juru selamat, begitulah Yesus Kristus ya. Disalibkan jadi juru selamat dunia. Jadi Yusuf memaafkan adalah sebuah teladan yang bagus, itu tabiat Yesus. Dia tahu ini saudara-saudaranya jahat, menjual dia. Tetapi dia memaafkan mereka. Ya, kita baca sejarah ceritanya di kitab Kejadian, mengharukan ya kalau kita membaca itu. Ya, betul. Bagaimana dia mengetes ya saudara-saudaranya bertobat atau enggak, lalu dia memaafkan. Nah, Ibu Nainggolan tadi tanya, ini forget itu sama dengan forgive sama dengan forget enggak? Enggak ya. Ini Yusuf contoh yang bagus. Terima kasih Saudara Daud. Kalau forget itu Alzheimer. Kalau forgive kita benar. Demensia apa ya? Kalau demensia itu bukan memaafkan, itu mah memang error ya. Sudah, itu memang ya sudah hilang memorinya. Tetapi kalau memaafkan itu adalah kita masih ingat jelas sekali. Tapi kita mau memaafkannya. Dan Yusuf kan melihat segi positifnya ya, bahwa oh ya nggak apa-apa, kamu dulu jual saya, ternyata Tuhan berbuat merubahnya menjadi kebaikan untuk menyelamatkan hidup kalian. Jadi selalu dia bersandar kepada rencana Tuhan, bukan pikiran dia yang dia pakai ya. Jadi itu saya kira. Oh ya, Yesus disalibkan. Yesus bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, Yesus tahu bahwa Yesus masih ingat dosa-dosa orang ini, memfitnah, meludahi dia, ya mungkin merobek bajunya, mencambuk dia. Mereka itu melakukannya karena fitnah. Jadi Yesus bilang, ampunilah mereka, Tuhan. Jadi Yesus mengampuni mereka. Contoh yang bagus bukan? Ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua. Praktek mengampuni itu mulai dari rumah. Jangan dari orang jauh, mulai dari rumah. Itu tempat paling sulit. Semoga Tuhan menolong ya. God bless. Thank you ya Pak Daud. Begitu boleh? Satu lagi Pak, jadi maksudnya kalau misalkan kita dengan teman, kita pernah clash lah sama teman kan, cuman kita sudah mengampuni, tapi kita nggak mau bergaul lagi sama dia. Nah itu maksudnya itu boleh nggak gitu? Iya. Tergantung ya, nggak mau. Kalau nggak mau ketemu dia itu karena sebel, itu berarti belum mengampuni. Ya. Tapi kalau nggak ada sebel, terjadi pergesekan lagi. Ya, tapi kita boleh menghindari ya. Boleh. Contoh, orang yang suka pinjem nggak bayar, oke? Nanti kalau ketemu lagi pinjam lagi nggak bayar lagi. Yang lama bonnya kita udah sobek ya. Tapi kita pikir ini orang tidak bertobat, jadi kita boleh menghindari dia. Tentu boleh saja. Aja. Boleh. Terima kasih Pak Guban. Terima kasih Pak Daud. Ada yang lain? Pak Guban, ada pertanyaan dari chat lagi nih. Oke. Dari Jokes for Fun. Oke. Mengampuni bagi sebagian orang adalah hal yang sangat sulit karena merasa sangat disakiti atau dikecewakan oleh seseorang sehingga sepanjang hidupnya orang tersebut selalu menyimpan kepahitan dan dendam. Sulit atau bahkan tidak mau melepaskan pengampunan. Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat mengampuni seseorang yang sudah menyakiti dan mengecewakan kita, di mana apa yang telah diperbuatnya membekas sangat dalam di hati dan pikiran kita?
Terima kasih untuk Jokes for Fun, pertanyaan yang dalam ya. Oke, oh Pak Budi Santoso, good. Senang sekali Pak Budi, pendengar setia dan rajin belajar Alkitab. Baik, mengampuni itu bagaimana caranya? Orang itu pernah bikin suatu kepahitan yang saya ingat dan menusuk sekali. Jawabannya apa? Pertanyaan bagaimana cara mengampuni orang yang demikian? Saudara sekalian, jawabannya adalah tidak mungkin. Ya, secara manusia kita tidak mungkin mengampuni orang yang jahat sama kita. Oke, yang apalagi pernah begitu menyakiti kita. Pengennya kita itu membalas dia kalau memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya memberitahu sebuah rahasia yang Alkitab katakan, bahwa di dalam Kristus segalanya jadi mungkin, karena Tuhan bilang, Alkitab bilang, matikanlah manusia lama. Ya, keinginan untuk membalas, kita matikan. Kemudian Paulus bilang bahwa ego telah mati, harga diri saya sudah mati dalam Kristus. Ego yang saya hidupi sekarang adalah ego karena anak Allah hidup di dalam aku. Jadi kita memang ikhlas karena Kristus lah yang memberi kemampuan kita untuk mengampuni. Jadi saudara sekalian, tidak mungkin sebenarnya kita mengampuni orang dengan tulus setulus-tulusnya. Itu perlu sebuah karunia dari atas. Jadi saudara sekalian, membalas adalah sifat manusiawi, membenci adalah sifat manusiawi, mengampuni adalah sifat ilahi. Sifat itu datang dari atas, bukan dari bawah, bukan dari dunia ini. Ya, mementingkan diri adalah sifat asli manusia. Saudara perhatikan baik, kalau dia dirugikan, keinginannya tidak dipenuhi, apa yang dia lakukan? Berontak, nangis, bukan? Itu bayi yang wajar. Kalau saudara lihat bayi lahir di rumah sakit, mudah memberi, mudah mengampuni, itu bayi ajaib. Ya. Jadi semua bayi yang normal begitu. Tetapi bayi ini kita ajarin firman Tuhan. Kita ajari mengasihi, kita berikan teladan Yesus Kristus, lalu dia mulai belajar tentang Yesus Kristus. Suatu hari dia akan belajar memberi, mengampuni, dan ingat sifat itu bukan datang dari si bayi, itu sifat datang dari atas. Jadi Pak Budi, pertanyaan yang baik sekali ya. Minta tolong Tuhan, hanya Dia yang bisa menolong kita untuk mengampuni seseorang seikhlas-ikhlasnya. Tuhan berkati. Pertanyaan yang bagus. Boleh saya kasih pendapat sedikit? Oh boleh, Bu Pedro. Bu Terry ya, Bu Terry. Jadi kalau begitu saya lihat ada pengaruh peranan Roh Suci besar ya. Misalnya saya sering memberikan pelajaran Alkitab jadi seperti Pak bilang sudah tahu tapi tidak melakukan. Yes. Sering kita bilang bahwa ya Roh Suci belum bekerja di hatinya. Apa memang begitu betul? Apa harus orangnya sendiri yang menentukan atau memang betul Roh Suci belum menggerakkan hatinya? Kadang-kadang kita putus asa juga ya. Segitu lama gitu, udah tahu banyak tapi tetap tidak mau menerima. Dan juga sama juga dengan saya rasa juga dengan mengampuni. Saya rasa peranan Roh Suci ya Tuhan melalui Roh Sucinya. Mungkin begitu ya. Ya, makasih Bu Terry. Untuk keterangan tambahan dan juga pertanyaan ya, apakah betul demikian. Nah, kita perlu tahu bahwa pertobatan itu sama seperti pernikahan. Itu adalah gabungan antara pekerjaan Roh Suci dan penyerahan kita. Orang menikah kan perlu dua hati ya. Satu jatuh cinta melamar, satu menyerahkan diri. Jadi kalau seseorang belum bertobat, kita nggak bisa salahkan Roh Kudus belum bekerja. Roh Kudus selalu ingin kita bertobat. Mungkin yang belum membuka hati adalah kitanya, ya. Jadi Roh Kudus selalu bekerja. Jadi ingat bahwa pertobatan atau ingin mengampuni itu adalah kerjasama dua pihak. Roh Kudus menegur hati kita dan kita ikhlas, rela
Ya, contoh. Suatu hari saya mulai rajin baca Alkitab, tertarik untuk belajar Alkitab. Saya ingin hidup yang lebih meaningful, karena suatu hari saya pernah merasa hidup saya ini kosong, ya, terlalu sibuk, kesehatan saya merosot. Jadi saya mulai belajar Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, dulu saya koleksi film DVD banyak sekali. Beli di luar negeri, kadang-kadang beli dalam negeri. Jadi saya punya koleksi film. Ya, ada yang film education, tapi juga beberapa film abu-abu lah. Mungkin Bapak Ibu tahu lah apa yang saya maksud, ya. Tidak terlalu jahat menurut saya, tetapi tidak juga terlalu baik, tapi oke lah film. Banyak orang Kristen juga nonton film seperti itu, pikir saya. Waktu saya mulai belajar Alkitab, Roh Tuhan berbicara dalam hati saya. Saya mulai merasa terganggu. Hati saya merasa berpikir begini, datang kesadaran. Loh, kamu kok baca Alkitab tapi nyimpen video-video? Lalu saya mulai terganggu, tapi saya biarkan itu suara. Saya baca terus, hati saya makin terganggu semakin saya belajar Alkitab. Akhirnya suatu hari saya tahu, saya menyimpan sebuah dosa. Dosa yang saya sebut dosa abu-abu. Di mata Tuhan itu dosa sama juga, judulnya dosa. Dan saya bergumul, berhari-hari saya berdoa, Tuhan ini film mahal, saya beli di luar negeri. Saya mau buang. Bantu saya Tuhan. Wah, saya sayang sekali itu film, ya. Suatu hari dengan keberanian yang datang dari atas, saya ambil itu film, saya pukul pakai palu, hancur. Tapi saya sisakan 5 biji. Apa artinya? Saya bertobatnya tidak full. Lalu saya baca Alkitab lagi, tapi saya terganggu lagi. Kenapa masih ada 5? Serius nggak bertobat? Lalu saya bilang, ampun Tuhan, saya masih menyimpan sedikit dosa lagi. Saya ambil semua, pukul dalam nama Yesus, terima kasih, buang, habis. Saudara sekalian, Roh Kudus selalu bekerja. Hati kita rela nggak untuk nyerah? Bu Pedro, terima kasih ya, sudah ingatkan itu pertanyaan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Terry ada pertanyaan ya? Oke. Pak Tawaris mau bacakan? Pak Terry ada pertanyaan memang, tapi di bawah dia bilang, terima kasih Pak, saya hanya menghindar saja gitu. Oh iya. Gitu. Tapi ada ini Pak Budi Santoso, ada lagi pertanyaan ini. Apakah orang yang memilih untuk mengeraskan hatinya dan tegar tengkuk meskipun sudah tahu dan mengerti akan adanya firman Tuhan dan dosa masih bisa mendapatkan jamahan dari Roh Kudus? Apakah orang memilih mengeraskan hatinya tegar tengkuk sudah tahu dan mengerti ada firman dan dosa itu masih bisa mendatangkan jamahan dari Roh Kudus? Oh ya, Pak Budi, terima kasih. Mengeraskan hati ya. Jadi kita tahu bahwa kita harus maafkan orang, tapi kita nggak mau. Semakin kita nggak mau maafkan, semakin keras hati kita. Ya, minggu lalu saya juga ilustrasikan bahwa hati kita itu seperti beton. Makin hari makin keras. Ya, itu sebabnya orang kalau udah tua lebih sulit bertobat. Bukan nggak mungkin ya, karena kepalanya udah sekeras beton. Orang banyak bertobat waktu muda, tetapi bukan mustahil kalau Tuhan bekerja. Jadi mengeraskan hati itu membuat Roh Kudus makin susah masuk di dalam hati kita. Jadi kalau begitu, waktu kita sadar bahwa kita perlu mengampuni, kalau tidak, saya tidak bisa masuk surga. Pada saat itu minta kekuatan, Tuhan bantu saya untuk mengampuni. Mungkin Pak Budi ingin bertanya juga, kalau dia tidak maafkan saya, tapi saya maafkan dia, bagaimana? Orang dia masih dendam sama saya. Nah, saudara sekalian, memaafkan itu tidak menunggu orang lain. Kalau menunggu orang lain itu saudara tidak memaafkan, cuman ikut-ikutan memaafkan. Jadi, apa yang disebut memaafkan itu? Orang itu sekalipun belum bertobat. Orang itu belum minta maaf, saudara sudah sobek surat kesalahan. Ya, kalau orang lain itu masih benci kita, itu urusan dia ya. Urusan kita sudah selesai.
Pak Budi, semoga cukup jelas. God bless. Bagus. Itu tadi ada yang angkat tangan tuh 2 kali, Pak Andre jadi keluar tuh. Jadi tolong diperhatikan untuk yang bertanya, aplusan lah. Jangan di kop sendiri. Kasihan yang bertanya. Keluar tuh Pak Andre. Kadang nggak kelihatan Pak Peter, karena di layar ini kan kita hanya beberapa gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat semua gitu. Boleh bantu saling ingatkan, boleh. Ya, mungkin kita saling bantu mengingatkan aja gitu. Jadi itu di chat masih ada yang bertanya bahwa Ibu Terry. Pak Buguan, boleh saya bertanya? Oh iya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Buguan, saya pikir raja ini bukan berpesta satu kali saja, mungkin dia sudah berpesta sebelumnya sebagai raja. Tapi ada perbedaan kali ini karena perkakas-perkakas yang kudus itu diikut sertakan dalam pesta ini. Sehingga penghakiman tiba pada dia hari itu. Jadi barang yang kudus ini kita tidak boleh anggap sepele. Dan seperti Pak Buguan tadi katakan bahwa tubuh kita itu juga bait kudus. Jadi kita jangan menganggap sepele dengan hal-hal yang kudus. Pertanyaan saya ini, adakah hal-hal yang lain lagi yang kudus-kudus yang dapat membantu kita supaya kita dapat menghindari malapetaka yang raja alami di dalam kehidupan kita di zaman ini? Terima kasih. Ya, Pak Edi, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Apakah hal-hal kudus lainnya seperti kesehatan tubuh kita adalah kudus? Ya, Alkitab mengatakan bahwa 10 hukum Tuhan adalah kudus. Dan itu adalah protektor kebahagiaan kita. Dia adalah seperti pagar, ya. 10 hukum. Dan orang seringkali sekarang ya kekristenan itu seringkali bilang, percaya Yesus kamu akan diselamatkan, ya. Harus memiliki iman dan seterusnya ya. Jadi kekristenan yang praktikal begitu. Tetapi orang jarang menekankan pentingnya 10 hukum. Ya, 10 hukum. Dan 10 hukum itu bagaikan pagar. Dia memang membatasi ruang gerak kita, tetapi melindungi musuh untuk datang kepada kita. Jadi dengan rumah dipasangi pagar, kita merasa lebih aman, bukan? Jadi rumah tangga orang Kristen harus ajarkan juga 10 hukum. Itu kudus, ya, itu kudus. Siapa yang melanggar 10 hukum, dia sedang menghina Allah. Siapa yang tahu 10 hukum itu kudus, tetapi juga tidak mau mempelajarinya, dia juga sedang meremehkan Tuhan. Sama seperti dosa Belsyazar, ya. Jadi 10 hukum adalah kudus. Apalagi yang lain? Kalau saya ingat saya bisa tambahkan Pak Edi, atau yang lain mau tambahkan boleh. Ya, 10 hukum ada kudus. Firman Tuhan juga kudus, ya. Seluruhnya firman Tuhan adalah kudus. Oke. Terima kasih Pak Buguan. Terima kasih Pak Edi. Ditambahkan perkawinan dia kudus ya. Oh iya, perkawinan kudus. Perpuluhan juga kudus. Perpuluhan kudus. Ya. Perkawinan, bagus. Terima kasih, Om. Ya, jangan merendahkan perkawinan ya. Dan jangan mencemari tempat tidur, kata Paulus ya di dalam Ibrani 13. Banyak orang suka coba-coba dengan pornografi ya. Jajan di luar, itu adalah penghinaan, pencemaran terhadap perkawinan. Terima kasih, tambahan yang penting sekali. Apakah ada yang lain? Pak? Oh iya, Pak Daud? Enggak, kalau sini kita baca di Daniel 5 akan dikatakan, dalam kemabukan anggur, Belsasar memerintahkan untuk membawa perkakas emas dan perak yang telah diambil dari Nebukadnezar ayahnya. Ya. Kalau kita lihat di bait suci kan, kalau kita lihat perkakasnya terbatas kan Pak, hanya 7 kaki dian, meja roti sajian,
Nah, maksudnya ini perkakas yang mana gitu loh, Pak? Oh iya. Apakah Baik. perkakas seperti di bilik suci, bilik maha suci, di pelataran, atau ada yang lain itu? Oh iya. Terima kasih Pak Daud. Pak Daud mungkin teringat akan bait suci yang di Padang Belantara, yang portable itu ya. Ya, betul. Yang digotong-gotong. Tetapi ini adalah bait suci yang dibikin oleh Salomo, skalanya diperbesar. Jadi dimensinya itu berlipat. Jadi tinggi plafonnya lebih besar, ruangannya lebih besar, halamannya lebih besar, tapi dibesarkan semua proporsional, ya, berskala. Dan orang yang bisa hadir di dalam tempat itu juga banyak. Kemudian di samping bait suci ini juga dibikin bilik-bilik, kamar-kamar tambahan ya. Saya nggak tahu persisnya, mungkin kalau zaman sekarang mungkin orang bisa Bible study, bisa konsultasi ya. Orang bisa datang berdoa, jadi ada kamar-kamar tambahan. Dan di bait suci ini, zaman portable itu, karena baskom buat cuci, ada mungkin gelas-gelas untuk menampung darah, piala-piala, semua yang dibikin dari emas, lapis tembaga, macam-macam peralatan, dan itu dibikinnya jumlahnya banyak. Karena waktu Salomo, kalau mengorbankan domba, itu bisa 1000-an kalau dia mengorbankan. Jadi tentu saja alat untuk menampung darah, misalnya mengambil air, itu banyak sekali. Jadi ini adalah perkakas yang diambil dari bait suci Salomo. Bait suci yang sudah dipermodern, diperbesar, dan perkakasnya pasti bertambah. Itu yang saya bisa coba berikan jawaban ya, Pak Daud. Thank you. Makasih Pak. Makasih. Ada Melvin Silalahi ya? Iya. Silakan Pak Yo. Bagaimana kalau memaafkan tapi kita jadi jaga jarak? Oh, oke. Ya, kalau jaga jarak karena kita masih kesal, ya saudara tes sendiri. Kalau saya dekat sama dia, itu denyut jantung saya berubah, air mata saya berubah, mood saya berubah, kita masih dendam, kita belum memaafkan dia, ya belum tentu dendam lah ya. Jadi kalau kita jaga jarak karena dia tidak bertobat dan selalu melakukan kejahatan yang sama, kita boleh jaga jarak sama dia. Saya pernah melawat satu anggota gereja yang sering dipukul oleh suaminya, ya. Dan kita ajarkan bahwa ampunilah suamimu. Suami ini sering dia nyeleweng, dia nyeleweng. Punya istri lain dan sering pukul istri. Ya, jadi saran kita adalah maafkan dia supaya hidupmu berbahagia dan jaga jarak sama dia. Karena kalau dia tidak jaga jarak, dia bisa dibunuh. Jadi kita tidak bisa judge apakah harus jaga jarak atau tidak. Saudara bisa uji diri sendiri. Saya kesal nggak sama dia kalau dekat. Ya, kalau kesal berarti kita sebenarnya belum memaafkan. Tapi kalau orangnya jahat dan bisa mengulang dosa yang sama, boleh menghindari. Mungkin itu saya bisa jawab begitu ya, Pak Silalahi, boleh? Terima kasih. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit. Seringkali kita rasa rugi sekali kalau memaafkan orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, ini firman Tuhan itu berkatnya itu double. Kalau saudara memaafkan orang lain, saudara sebenarnya sedang memberkati dirimu sendiri. Kalau saudara tanya sama dokter, orang yang membenci itu sehat atau tidak sehat? Dokter akan beritahu kalau kita kesal sama orang, denyut nadi kita naik, tensi kita juga mungkin naik, air muka kita naik, tidur kita terganggu, nanti kita akan sakit, mungkin kita akan sakit kanker. Orang yang kita bencinya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya benci adalah ingin membalas, tetapi kenanya ke sendiri, jadi ruginya kita sendiri. Jadi kalau kita mengampuni sebenarnya kita memberkati diri kita sendiri. Kita jadi hidup lebih sehat, hidup lebih bahagia, tidur lebih bagus, muka kita lebih cerah. Kenapa kita tidak ampuni? Mulai sekarang, jangan tunggu nanti, jangan tunggu dia minta maaf. Mulai sekarang. Ya. Oh ya, saya ingat satu kali ada seorang berhutang sama saya, nggak mau bayar-bayar, susah hati saya, nggak bisa tidur, kesel, ditagih, menghindar, oke. Dan
Saya yang punya uang, yang nggak bisa tidur saya. Lalu orang-orang mulai bercerita sama saya, Guan, tahu nggak orang yang hutang sama lu, beli TV baru, makin panas saya. TV saya masih TV lama, dia sudah TV baru. Makin kesel saya mengalami depresi dan insomnia, nggak bisa tidur. Suatu hari saya pergi ke rumah jompo, saya lihat kakek nenek yang katanya umurnya 105, udah pelupa semua, badannya udah bengkok kayak huruf L begini, kerjanya cuma teriak-teriak. Saya merasa datang kesadaran di kepala saya bahwa, Bu Guan, kenapa kamu membenci orang lain, tidak memaafkan hutang orang itu? Kan dia nggak mau bayar. Hidup kamu suatu hari akan seperti nenek ini. Buat apa kamu pikirin hutang terus? Kamu pikirin dia belum tentu bayar juga. Pulang dari rumah jompo, saya bilang sama istri saya mau mengampuni hutang orang itu, karena belum tentu dia bayar. Istri saya seperti agak kaget juga, sebab hutangnya agak besar. Lalu saya ambil surat hutangnya, saya sobek-sobek, saya buang. Tapi saya nggak kasih tahu sama orang itu, siapa tahu dia mau bayar ya. Syukur-syukur kalau bayar. Tapi saya sobek, dan malam itu, untuk pertama kalinya saya bisa tidur lagi. Jadi saudara sekalian, siapa yang untung? Saya. Ya, perlu saudara ketahui, sampai saat ini orangnya nggak bayar. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa tidur. Thank you. Sedikit kesaksian. Sorry, kalau terlalu lama. Ada mungkin yang mau tambahkan atau bertanya? Ya. Apakah ada? Atau tambahan? Pak Budi bertanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa hanya dengan iman dan percaya kepada Yesus saja, maka sudah ada jaminan kerajaan sorga bagi dia. Tetapi di balik itu orang tersebut seringkali mengulang dosa yang sama yang pernah diperbuatnya. Lalu apakah betul hanya dengan iman dan percaya saja, maka sudah ada jaminan bahwa dia pasti akan mendapatkan pengampunan dosa dan masuk ke dalam kerajaan sorga? Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan yang penting dan pertanyaan yang ya harus semua orang Kristen ketahui. Jawaban singkatnya adalah tidak. Ya. Orang yang bilang saya beriman dan percaya Yesus, tetapi dia tidak menghasilkan perbuatan, dibuktikan dalam perbuatan, itu adalah iman yang palsu, iman yang kosong. Ya. Yakobus katakan begitu ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan iman yang mati bukan iman. Jadi dia bilang dia beriman, tetapi sebenarnya dia bukan orang beriman. Jadi tidak akan dapat hidup yang kekal. Semoga bisa menjawab Pak Budi ya. God bless. Saya tunggu. Pak Edi Kurnia ada raise hand, please. Pak Buguan, saya cuma share ayat di Ibrani 10 ayat 26. Ya. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi pengorbanan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu itu salah, tapi kita sengaja berbuat itu, kematian Yesus pun tidak berarti lagi bagi kita. Jadi kalau kita ini sebagai misalnya dulunya pencuri, kita jadi orang Kristen, jadi tapi kita tetap sengaja tetap mencuri, ya kematian Yesus tidak berarti bagi kita. Itu yang saya di Ibrani 10 ayat 26 itu. Terima kasih Pak Edi. Tambahannya. Apakah ada lagi komentar, pertanyaan? Lupanya lebih banyak yang tertarik soal pengampunan ya. Dan memang kelihatannya topik itu adalah topik yang paling sukar, bukan? Ya, saya harap mulai malam ini, saudara sekalian, belajar memaafkan dari rumah ya. Jangan ingat kesalahan yang lama ya.
dari orang rumah. Itu ada pertanyaan baru lagi tuh. Oh, oke, thank you. Grace bawa. Apakah kita harus berbicara kepada orang itu jika kita sudah memaafkan dia? Karena ketika diajak untuk berbicara, orang itu menolak. Oh ya, baik. Ya, betul, ini praktikal. Tidak selalu harus kita ajak bicara, ya, tidak selalu. Karena kadang-kadang juga bisa menimbulkan salah paham, ya. Memaafkan itu yang penting adalah kita rela. Seperti contoh, saya menghapuskan hutang orang yang nggak ada niat bayar itu, saya sobek, tapi saya sobeknya tidak di depan dia, dan saya tidak telepon dia juga bahwa, suratmu, hutangnya saya hapus. Saya berharap suatu hari kalau dia mau bayar, ya, it's good. Tapi saya memaafkan dia, dan saya bisa tidur dengan nyenyak, dan saya bersedia kalau dia tidak bayar sama saya. Jadi dan kalau saya bertemu sama dia biasa, ya. Cuman masalahnya kadang-kadang orang ini yang begitu lihat saya ada di ruangan itu, dia nggak jadi masuk, ya. Tadinya mau masuk, jadi nggak jadi masuk. Jadi dia segan sama saya, tapi saya mau baik sama dia. Jadi nggak selalu berbicara. Tetapi kalau suami istri harus ya. Ada orang, saya udah maafin dia, tapi nggak ngomongan di rumah. Udahlah, atau malas ngomong sama istri saya, jawabannya gitu aja. Pendapat saya pasti disalahin aja. Itu berarti kita masih kesal sama dia. Sifat kita harus berbeda. Oh iya, saya mau kasih tips sedikit. Kalau saudara ada masalah di rumah tangga, suami bersalah, istri yang bersalah, siapa yang harus berubah? Yang harus berubah adalah saudara yang lagi dengar. Kita seringkali, dia nggak berubah, saya juga nggak mau berubah. Saudara, kalau begitu, itu rumah tangga nggak pernah jadi bagus, ya. Yang harus berubah adalah yang Roh Kudus bicara. Ya, satu kali saya bertengkar sama istri saya rasa saya benar. Biasa kan orang bertengkar, mana ada yang merasa salah kan. Waktu saya merasa benar, saya nggak mau minta maaf sama istri saya nggak mau ngomong sama dia, saya tunggu dia dulu. Tetapi datang bisikan Roh Kudus sama saya bahwa, kamu kan guru Alkitab, kok begitu? Langsung saya masuk kamar, bukan kamarnya yang istri saya tahu. Saya bertelut, saya bilang, Tuhan, saya guru Alkitab yang buruk. Saya mau mengampuni istri saya sekarang. Bantu saya. Tapi saya malu, saya gengsi. Dia belum minta maaf. Bantu saya. Selesai bertelut, dapat kekuatan kan? Saya senyum-senyum. Istri saya udah takut saya marah. Saya makin dekat sama dia, mungkin dia, biasanya dulu saya galak. Makin dekat sama dia, dia makin tegang. Lalu saya mulai ngomong dengan lama. Waktu dia hatinya mulai kendor, nggak jadi marah ini kelihatannya orang suami saya. Lalu saya mulai pegang tangannya, saya rangkul, dia udah tahu isyaratnya bahwa saya mau berdamai. Dan waktu saya minta maaf kepada dia, padahal saya merasa saya benar sih. Waktu saya minta maaf, istri saya juga, saya juga minta maaf, tadi juga saya salah. Akhirnya dua-duanya jadi saling minta maaf. Jadi saran saya, kalau di rumah tangga, siapa yang harus mulai? Saudara yang mendengar suara Roh Kudus, mulai dari saudara. Jangan tunggu orang lain. Ya. Oke, God bless. Thank you, Grace. Satu lagi Pak, boleh Pak? Oh iya, Pak Daud. Ya. Nah ini soal memaafkan, Pak. Memaafkan, ya. Bicara soal Nabi Nuh, Pak. Ya. Saya baca dalam bacaan Alkitab saya ketemu satu ayat ini katakan waktu Nuh mabuk, Pak. Ya, ayat 24 dikatakan Kejadian 9, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Jadi kita lihat Nuh ini maksudnya apa yang dilakukan Nuh, apakah benar orang tua mengutuk anaknya atau seperti apa, Pak? Terus juga kalau kita lihat orang tua yang bikin salah sehingga anak berdosa gitu kan, seakan-akan kan? Gitu. Iya. Jadi satu contoh yang tidak baik lah. Terus kalau kita lihat di sini kan Nuh seakan-akan memberikan satu takdir ya. Apakah ini satu anak bungsunya jadi begini, yang lain jadi lebih baik dan lebih baik. Seperti apa kira-kira gambaran ini, Pak? Apakah Nuh melihat ke depan atau ini satu nubuatan yang Nuh katakan gitu, Pak?
Oke, terima kasih Pak Daud. Ya, kita perlu selidiki baik-baik Alkitab ini. Memang kita tidak dapat keterangan, kita hanya tahu bahwa bapaknya telanjang, anaknya itu tidak menutupi ketelanjangan ayahnya. Jadi lalu datang anak yang lain, lalu mereka dengan hormat bawa kain, jalannya mundur kan, nggak mau mempermalukan bapaknya. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil secara deduktif, kita ambil kesimpulan bahwa kemungkinan anak yang tadi dikutuk oleh Nuh itu adalah dia menertawakan bapaknya, mungkin. Karena Alkitab bilang, hormatilah ayahmu. Oh ya, Pak Bambang Supeno, oh ya ada yang mengangkat tangan. Oke, saya selesaikan dulu. Kelihatannya perilaku anaknya ini beda sama yang dua lagi. Jadi Alkitab bilang hormati ayah ibumu, kelihatannya dia tidak menghormati ayah ibumu. Dugaan saya adalah apakah dia menertawakan atau tidak segera menutupi kemaluan ayahnya, jadi kurang hormat sama ayahnya. Jadi meluncurlah kata-kata nubuatan dari anak yang kurang ajar tersebut. Ya. Tapi kita nggak bisa berspekulasi terlalu banyak. Ya, Alkitab hanya bilang bahwa dia lihat bapak telanjang, tapi tidak menutupi. Tapi anak yang dua menutupi. Semoga itu sedikit menjawab. Saya yakin itu tidak akan memuaskan sekali. Oke Pak. Thank you. Bagus pengamatannya. Pak Bambang Supeno. Oh tadi katanya ada yang raise hand. Oh Pak Edi. Saya tidak. Oh. Saya lihat Pak Peter. Oh ini tangannya. Oh saya lihat tangannya Pak Peter. Kayaknya kalau bisa, ini kan topiknya Daniel Wahyu. Jadi pertanyaan sebaiknya yang menyangkut dari pelajaran ini aja. Mungkin itu aja. Ya. Karena tadi saya singgung soal contoh pengampunan, ternyata yang pengampunan ini yang menarik perhatian ya. Ya nggak apa-apa juga, karena boleh. Tapi memang karena ini Daniel Wahyu, saya harap belum banyak yang bertanya soal Daniel, kitab Daniel, khususnya Daniel 5 ini. Dipersilakan kalau ada. Kita tadi belajar, saya ingatkan bahwa dosa terbesar Belsasar di mata Tuhan adalah tahu, dengar kesaksian bapaknya, menyaksikan pertobatan bapaknya, tapi dia nggak mau ikut jejak bapaknya. Itu dosa besar. Ya. Kita tahu, ya. Jadi kalau kita tahu Alkitab baik, kita tahu dunia ini sementara, tapi kita hanya sibuk dengan dunia. Kita di mata Tuhan adalah seperti Belsasar ya, tahu tapi nggak peduli. Oke, itu inti pelajaran kita. Siapa tahu ada yang mau tambahkan atau mau bertanya soal itu. Angkat tangan, Pak. Siapa? Nggak tahu tuh, saya lihat ada yang angkat tangan. Angkat tangan boleh. Siapa yang bisa bantu unmute? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Ya mungkin dipersilakan siapa yang angkat tangan boleh sampaikan pertanyaan. Saya nggak lihat ada yang angkat tangan. Barusan ada tulisannya yang angkat tangan. Oke. Dr. Wong, silakan. Oh, oke. Siapa aja silakan. Tidak. Oh, tidak. Oke. Boleh Baik. saya bertanya? Ya, Ibu Terry. Ibu Pedro. Ibu Pedro. Ibu Terry siapa? Bukan Ibu ya? Bukan, itu teman baik saya juga di sini. Oh, sorry. Enggak apa-apa. Ibu Pedro. Kalau gitu, untuk orang-orang yang lebih tahu Alkitab, ya maaf aja seperti pemimpin gereja atau yang lebih banyak tahu dari kita, katanya kalau tidak mau menurut, hukumannya lebih berat daripada orang yang tahu begitu aja. Betul. Apa maksudnya dengan hukuman lebih berat? Apakah nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, ini ya pandangan kita aja gitu. Apakah
ya hukumannya double, tuh caranya gimana double? Apa dan maksud nerakanya lebih apa itu panas, ya? lebih lama dihukumnya daripada apa bagaimana cara bagaimana itu yang. Terima kasih Bu Pedro. Pertanyaan bagus tapi saya tidak punya jawaban yang bagus. Lukas 12 ayat 47 bilang, hamba yang tahu banyak tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuannya akan mendapat pukulan banyak. Ya, hukumannya lebih berat. Di dalam kitab Yakobus bilang, jangan banyak orang mau jadi guru karena orang yang jadi guru akan dihukumkan lebih berat. Jadi saya tidak tahu beratnya seperti apa, tetapi ya ada beban lah mereka. Ya. Jadi memang kita yang belajar Alkitab ini kita dapat berkat, tapi Tuhan sedang menuntut kita juga, ya. Kita mempraktikkan gitu. So semoga Tuhan tolong kita ya. Tapi jangan terus nanti minggu depan jadi nggak ikut lagi ya karena takut dihukum. Kalau kita nggak mau ikut lagi Bible study, kita kehilangan berkat karena pengetahuan tentang kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab itu bikin kita bahagia. Itu melindungi hidup kita. Kebahagiaan kita digaransi oleh penurunan kepada Alkitab. Jadi bagus buat kita belajar. Ya Pak, sebenarnya kalau kita ikut Bible study, jadi kita tambah kuat iman, tambah banyak belajar, jadi memperbaiki diri, koreksi diri. Betul. Gitu, kan? Betul. Bukan jadi takut. Ya. malah berterima kasih dan rasa lebih diberkati lah. Ada kesempatan. Bagus. Positifnya itu ya. Jadi kita tahu bahwa kita lemah, kita perlu perbaiki diri. Ya, good. Kadang-kadang kita udah pikir ya saya dari kecil sudah dalam keimanan, tapi ternyata banyak sekali kekurangan. Kalau kita ikuti pelajaran Alkitab. Itu kan belajar kita nggak pernah tamat sekolah katanya, selalu belajar, nggak pernah lulus. Puji Tuhan Bu Pedro, itu namanya pertobatan dari Roh Kudus ya. Kalau pertobatan intelek begini, setelah kita belajar Belshazzar, tahu tapi tidak melakukan, tahu tapi tidak mau mempelajari, lalu kita dalam hati langsung gini, itu suami saya tuh, itu guru saya tuh, itu si A, itu si B, itu jelas adalah pertobatan palsu yang minggu lalu kita pelajari ya, pertobatan intelektual. So bagus Pak Bu Pedro, kita harus koreksi diri kita. Terima kasih. Ada pertanyaan tuh mungkin yang terakhir. Pertanyaan terakhir ya dari Pak Melvin Silalahi. Jadi saya bacakan ya. Ini pertanyaan terakhir. Mengapa Belshazzar tidak ada kesempatan untuk bertobat setelah Daniel mengartikan tulisan di dinding? Apakah Belshazzar korban bagian dari nubuatan? Menarik sekali pertanyaan Pak Silalahi ini ya. Korban nubuatan. Sebenarnya tidak ada korban nubuatan ya. Tuhan itu bukan menakdirkan untuk matinya seperti itu, tapi Tuhan Maha Tahu. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada dua kata yang digunakan dalam bahasa King James. Namanya God is foreknowledge ya. God itu punya foreknowledge. Dia tahu masa depan. Tapi ada satu kata lagi bahwa God predestinate. Tuhan menentukan. Nah, nasib akhir kita itu Tuhan Maha Tahu, bukan yang Dia tentukan. Yang Tuhan tentukan, takdirkan adalah contoh kita lahir di dunia, jadi laki-laki. Itu adalah predestination dari Tuhan. Kita lahir sebagai bangsa Indonesia, ya dari keluarga yang kaya atau miskin, itu adalah predestination dari Tuhan. Tetapi nasib kita yang kita jalani itu adalah pilihan kita. Dan Tuhan tahu pilihan kita. Jadi saudara bedakan antara takdir sama Maha Tahu Tuhan. Dua kata itu, kalau kita suka ketukar, kita bingung ya, kenapa Yudas begini, kenapa Yesus harus mati di tangan Yudas, dan seterusnya. Kita bingung soal itu. Jadi Tuhan punya dua kuasa, yaitu predestination, dia foreknowledge, dia bisa tahu sebelum terjadi. Nah, Belshazzar bukan korban takdir. Dia ditakdirkan sebagai cucunya Nebukadnezar.
tetapi dia ditakdirkan oleh Allah untuk selamat dan bertobat mengikuti kakeknya. Tetapi dia tidak. Jadi dia bukan korban nubuatan. Dia adalah korban pilihan dia sendiri. Nah, kenapa dia langsung dihukum oleh Tuhan? Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu punya masa belas kasihan, ya. Waktunya sudah selesai. Setiap orang Tuhan berikan probation, ya, masa pintu kasihan. Umur kita adalah probation dari Tuhan. Itu adalah masa Tuhan mengetes kita. You mau pilih yang mana? Jadi probation adalah setiap orang diberikan waktu. Nah, waktu yang dilampaui oleh Belshazzar di kalender Tuhan sudah lewat. Jadi karena dia berbuat sombong terus-menerus, malam itu jatuh tempo. Ya, selesai. Tuhan bikin perhitungan sama dia. Jadi semoga ya. Jadi Pak Silalahi ingat dua kata ini, takdir sama maha tahu. Thank you. Saya kira saya ingin menambahkan sedikit Pak Buguan mengenai Pak Buntaran. Jenis pertanyaan yang boleh sama yang enggak ditanyakan di ruangan ini. Saya kira asal berhubungan dengan Alkitab ya, meskipun enggak berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Mungkin orang itu ingin bertanya, mempunyai pertanyaan yang lain gitu. Tapi saya kira nggak apa-apa, asal masih ada waktu dan Pak Buguan bersedia ya. Jadi jangan terlalu membatasi, asal seputar Alkitab dan misalnya pembangunan karakter ya. Pembangunan karakter ya seperti Yesus. Yes. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira saya setuju. Boleh pertanyaan terakhir sebelum pintu kasihan ditutup? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Waris untuk menutup. Terima kasih ya saudara sekalian untuk pertanyaan yang bagus-bagus. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yobuguan. Terima kasih buat saudara-saudara semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami, belajar firman Tuhan bersama dengan Pak Yobuguan. Dan kami juga mohon maaf jika kami tidak bisa melihat semuanya ya, jika ada yang terlewatkan, ketika ada yang angkat tangan lalu terlewatkan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan juga yang terlewatkan, kami mohon maaf. Jadi itulah kebaktian kita pada malam hari ini. Kita undang Pak Jefta untuk berdoa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, malam hari ini di akhir pertemuan kami bersyukur dan memuji nama Tuhan untuk kesempatan boleh mempelajari kembali firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba Tuhan Bapak Yobuguan untuk memimpin kami di dalam mempelajari, mendiskusikan pelajaran firman Tuhan. Kami memohon agar supaya Tuhan akan memberikan kepada kami kuasa agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami boleh hidup di dalam penurutan, dan biarlah kuasa Roh Kudus saja yang akan memberikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan akan memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, khususnya Bapak Yobuguan diberikan kesehatan dan hikmat sorga, agar boleh bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk setiap dan semua kebaikan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini, ketika kami akan beristirahat. Tuhan memberikan kami istirahat yang baik, dan kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan dipulihkan untuk melanjutkan aktivitas kami. Sekali lagi Tuhan, kami memuji nama Tuhan dan bersyukur menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam Besar kami yang hidup. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih. Terima Salam kasih semua. Pak. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Ya. Iya, Pak Baguan. Senang sekali. Saudara setia. Sampai ketemu minggu depan, kita akan belajar Daniel 6 ya. Oke. Jadi PR-nya baca Daniel 6 dulu. Boleh? Ya. Sip. Dan siapkan pertanyaan. Tuhan berkati ya. Terima kasih Terima Pak kasih, Buan. Pak Buan. Terima kasih.